Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan dan pengertian-Mu, supaya kami gak salah jalan Tuhan Yesus. Tuntun kami ya Tuhan, biar hikmat-Mu dan pengertian-Mu itu yang membawa kami kepada segala kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar saat firman-Mu diberitakan ada hati-hati yang dijamah Tuhan, ada hati-hati yang dilawat Tuhan, ada hati-hati yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk ditegur oleh firman-Mu, dan kami sangat bersuka cita ya Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang susah untuk bersuka cita. Begitu banyak orang yang susah untuk bersuka cita. Karena sesungguhnya bersuka cita itu adalah pilihan. Kita harus memilih bersuka cita atau tidak. Ternyata bersukacita itu adalah kekuatan. Bersukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan bilang dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, firman Tuhan katakan jelas, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada kata dalam Tuhan. Orang boleh bersukacita, tapi orang punya sukacita dalam Tuhan gak? Karena sukacita yang dari dunia itu sementara, tapi sukacita yang dalam Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sekali lagi Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada kata pengulangan dari bersukacita. Betapa pentingnya untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Itu kata diulang 2 kali, bersukacitalah, bersukacitalah. Karena bersukacita itu adalah kekuatan. Makanya firman Tuhan menekankan untuk setiap kita bersukacita. Karena itu adalah senjata untuk mematikan tipu muslihat iblis. Orang yang bersukacita itu mematikan tipu muslihat iblis. Dan iblis akan berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana mencuri sukacita setiap kita. Ketika dia mencuri sukacita kita, dia sedang mencuri yang namanya kekuatan setiap kita. Karena iblis tahu sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Makanya dia akan berusaha bagaimana caranya supaya setiap kita tidak bersukacita, supaya setiap kita tidak bergembira di dalam Tuhan, supaya setiap kita menggerutu, supaya setiap kita komplain, supaya setiap kita marah-marah. Itu sesungguhnya iblis sedang mencuri kekuatan kita, sedang mencuri sukacita kita. Sekali lagi, bersukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Itu adalah senjata bagi setiap kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tuhan mau setiap kita diperlengkapi dengan yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang jelas, katakan, the joy of the Lord is my strength. Wow, haleluya. Karena orang yang bersukacita dalam Tuhan akan tetap kuat melewati setiap situasi dan keadaannya dalam kehidupannya. Sukacita yang firman Tuhan tawarkan bukan sukacita sesaat, bukan sukacita sementara, bukan sukacita yang hari ini sukacita besok enggak, hari ini sukacita besok enggak, bukan. Tetapi sukacita yang permanen. Yang firman Tuhan tawarkan yang sukacita yang permanen. Sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, garis bawahi adalah sukacita di dalam Tuhan. Kita mungkin bisa bersukacita saat kita jalan-jalan ke luar negeri, saat kita punya banyak uang, dan saat semua keadaan kita baik-baik aja. Wah, kita bersukacita, kita happy. Semua orang bisa lakukan itu.
dalam keadaan baik-baik, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati hidup dengan sukacita. Tetapi itu sukacita yang sementara. Tetapi Tuhan mau menawarkan bagi setiap kita yaitu sukacita yang permanen, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada sukacita yang luar biasa, ajaib dan dahsyat di luar Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Orang bisa bersukacita sementara ketika keadaannya nggak baik, ketika dia sudah pulang dari jalan-jalan ke luar negeri, ketika dia udah mulai nggak ada uang banyak, sukacitanya mulai berkurang, sukacitanya mulai menurun, dan pada akhirnya mereka tidak lagi bersukacita karena yang mereka pegang adalah sukacita yang sementara. Sesungguhnya Tuhan menawarkan kepada setiap kita sukacita di dalam Tuhan. Guys, sukacita di dalam Tuhan yaitu sukacita sejati yang tidak ditentukan dari situasi dan keadaan kita di luar. Sekali lagi, sukacita sejati, sukacita di dalam Tuhan itu tidak ditentukan dari situasi dan keadaan kita di luar. Kalau keadaannya baik-baik, kalau keadaannya enak di luar, maka sukacita kita enggak. Sukacita kita itu ditentukan dari dalam. Makanya kedalamanmu harus dibangun di dalam Tuhan. Karena ketika kedalamanmu dibangun di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita yang permanen, sukacita yang abadi, yaitu ada di dalam Tuhan. Ketika kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim, ketika kita berdoa, kita baca Alkitab secara konsisten, sesungguhnya kita sedang membangun kekuatan kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Ketika keadaan luar mungkin gak membuat kita bersukacita, tetapi keadaan di dalam kita membuat kita tetap aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita tidak ditentukan dari keadaan apa yang ada di luar, tapi dari keadaan apa yang ada di dalam kita ketika kita membangun itu di dalam Tuhan secara konsisten. Sukacita itu harus dilakukan secara sengaja. Tidak tiba-tiba kebetulan bersukacita. Enggak. Sukacita itu harus kita lakukan secara sengaja. Dan harus kita bangun. Sukacita itu harus kita pilih. Kamu gak akan pernah punya sukacita sejati kalau kita tidak bangun hidup kita di dalam Tuhan. Karena mungkin yang kita punya hanya sukacita sementara, kesenangan sementara. Ketika kita ada di situ, kita bersenang-senang, kita sukacita, ya pada saat itu aja. Ketika kita sudah melewati saat itu, kita mulai gak sukacita lagi. Guys, jangan tentukan sukacitamu dari keadaan apa yang ada di luar, tapi biar sukacitamu ditentukan dari apa yang ada di dalam kamu, apa yang kamu bangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, sukacita itu palsu. Just happy, not joy. Cuma happy, bukan joy. Itu sukacita yang sementara, bukan sukacita yang permanen di dalam Tuhan. Karena sukacita di luar Tuhan itu sementara dan sesaat saja. Filipi 1 ayat 12-19 kita belajar dari Rasul Paulus, di mana ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia tetap memberitakan kebaikan, yaitu memberitakan kebenaran kepada banyak orang melalui surat-suratnya. Ada juga orang-orang yang memberitakan Kristus pada saat itu untuk kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, dan mereka sangka bahwa Paulus nanti akan terbeban kepada mereka ketika mereka memberitakan Injil yang palsu. Mereka memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mungkin
Orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud dan kepentingan yang tidak ikhlas itu, sangka mereka akan memperberat beban dari Paulus pada saat di penjara. Aduh, kenapa dia begitu? Paulus makin stres. Enggak tuh. Coba lihat di ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, ini dari Filipi 1 ayat yang ke-17 ya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku. Ayat 18 bilang begini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, dengar ini. Aku bersuka cita. Aku gak ke distract tuh. Aku gak tergoyahkan tuh. Dan aku akan tetap bersuka cita. 2 kali dia bilang, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus dalam penjara, dalam tekanan, tapi dia masih tetap untuk bersuka cita. Dia memilih untuk tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Paulus membangun hidupnya di dalam Tuhan. Karena Paulus membangun sukacitanya di dalam Tuhan. Ketika kamu membangun sukacita kamu setiap hari di dalam Tuhan, itu akan menjadi sukacita yang permanen. Bukan dari keadaan sekeliling kamu yang ada di luar yang mempengaruhi hidup kamu. Tetapi apa yang ada di dalam kamu itu mempengaruhi keadaan yang di luar. Guys, belajar dari Paulus. Ketika tekanan menekan dia, ketika persoalan memenjara kehidupannya, tetapi penjara itu tidak bisa menahan sukacitanya. Sekali lagi, penjara apapun dalam kehidupan kita jangan pernah bisa menahan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena sukacita kita tidak ditentukan dengan keadaan yang di luar. Kamu harus memilih. Kamu harus memilih sukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Rasul Paulus tahu ketika dia bersukacita itu ada kekuatan. Karena iblis mau mencuri kekuatan kita, mencuri sukacita kita supaya kita lemah. Nggak ada kekuatan lagi, nggak ada sukacita lagi. Come on guys, belajar dari Rasul Paulus. Walaupun hidupnya terpenjara, walaupun hidupnya ada masalah, banyak persoalan, tapi dia tetap memilih, aku tetap bersuka cita dan akan bersuka cita. Bagaimana dengan kita? Ketika persoalan hidup itu datang, ketika masalah itu datang, apakah kita tetap memilih untuk bersuka cita? Apakah kita memilih untuk menggerutu? Kita memilih untuk komplain sama Tuhan? Kita memilih untuk marah-marah, kita emosi, kita salahin orang sini, kita salahin orang sana. Ini karena dia, ini karena itu. Kenapa kita nggak bersuka cita? Karena ketika kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, kita sedang kehilangan kekuatan kita, guys. Come on. Kekuatan kita, sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Wow. Bersukacitalah dalam Tuhan, karena itu sangat penting bagi setiap kita. Karena itu kekuatan kita. Jangan kehilangan sukacita. Karena ketika kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kekuatan kita. Pilihlah untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena bersukacita di dalam Tuhan itu, kamu harus bangun apa yang ada di dalam kamu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Sehingga keadaan di luar itu tidak akan mempengaruhi hidup kamu di dalam. Karena sukacita kamu penuh di dalam kamu. Walaupun mungkin persoalan banyak, badai tetap ada, lingkungan sekelilingmu tidak mendukung kamu, tetapi kamu gak terpengaruh dengan semua itu. Karena sukacita kamu ada di dalam ketika kamu membangunnya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap semangat, tetap kuat, karena kekuatan kita adalah bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita dan kami mau tetapkan hati kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan setiap kami, memerdekakan setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap bersukacita
dalam keadaan dan situasi apapun. Kami nggak mau sekeliling kami yang menentukan sukacita kami, keadaan luar kami yang menentukan sukacita kami, tapi biar keadaan di dalam kami, di dalam Tuhan itu yang menentukan sukacita sejati kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.